Kritik terbesar terhadap program makan bergizi gratis atau MBG selama ini adalah penghamburan anggaran di tengah keuangan negara dan rakyat yang kesulitan. Diperlukan satu langkah taktis agar serangan masif terhadap MBG sebagai program andalan Prabowo Gibran dapat dihentikan. Momentum pemecatan Dadan Hindayana bagian dari upaya untuk mengalihkan isu yang membahayakan stabilitas istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi As'an dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia, thepress.id, agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, apakah pemecatan dan penahanan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, murni penegakan hukum untuk memberantas korupsi di negeri ini? Ataukah ini sebuah taktis plot twist untuk memecah konsentrasi publik yang mengkritik pemerintah? Mengingat momentum pemecatan Dadan bersamaan dengan kritik publik terhadap perjalanan luar negeri Presiden Prabowo dan respon Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya yang dinilai overacting dan cari perhatian. Kritik terbesar terhadap program makan bergizi gratis atau MBG selama ini adalah penghamburan anggaran di tengah keuangan negara dan rakyat yang kesulitan. Desakan untuk membubarkan MBG juga terus menggelinding seiring merebaknya aroma korupsi dalam program ini. Mulai dari isu markup pengadaan barang dan jasa hingga isu tentang jual beli titik koordinat dapur atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melibatkan orang dalam BGN. Penolakan terhadap MBG pun makin menuat bersamaan dengan masalah di lapangan seperti keracunan, makanan yang tak layak konsumsi hingga porsi menu yang tak sesuai dengan yang dianggarkan. Karena itu diperlukan satu langkah taktis agar serangan masif terhadap MBG sebagai program andalan Prabowo Gibran dapat dihentikan. Maka pemecatan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN bersama dua wakilnya adalah pilihan paling aman untuk mengalihkan agar MBG tidak menjadi sasaran kritik sekaligus cara untuk memulihkan kepercayaan publik. Publik pun terpuaskan karena biang kesalahan dan karut-marut MBG selama ini sudah ditemukan. Pemerintah dianggap telah merespon kritik publik terhadap MBG selama ini dengan cara menangkap tikus tanpa harus membakar rumahnya. Sobat The Press, momentum atau waktu pemecatan dan penangkapan Dadan pun memunculkan sebuah pertanyaan. Mengapa baru sekarang? Padahal masukan dan kritik masyarakat tentang aroma korupsi di program ini sudah terdengar jauh-jauh hari. Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal, kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Jakarta Minggu 7 Juni 2026. Hasto mengatakan partainya prihatin atas kasus korupsi yang terjadi pada program unggulan pemerintah ini. Salah satu spekulasi yang mencuat adalah momentum pemecatan Dadan Hindayana bagian dari upaya untuk mengalihkan isu yang membahayakan stabilitas istana akibat respon Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya terhadap kritik mantan Wamenlu Dino Patijalal. Kritik Dino tentang perjalanan luar negeri Presiden dijawab Teddy dengan cara nyinyir telah menarik banyak kalangan ikut mengkritisi Teddy dan mendukung Dino Patijalal. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Dino mengkritik frekuensi perjalanan Prabowo ke luar negeri yang dinilainya tidak efektif dan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri, kata Dino dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya Sabtu 30 Mei 2026. Dino mengatakan kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar yang mencakup biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan. Satu perjalanan luar negeri Presiden menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call, Zoom call atau telepon untuk berkomunikasi dengan pemimpin dunia. Sebuah cara yang banyak dilakukan kepala negara lain untuk menghemat biaya. Dalam video itu, Dino menyarankan Presiden dapat memaksimalkan satu kunjungan event internasional untuk bertemu kepala negara lain. Makanya Dino menyayangkan Presiden Prabowo yang tidak merespon keinginan Presiden Finlandia, Alexander Stubb, untuk bertemu di event sidang PBB New York beberapa waktu lalu. Sama halnya ketika KTT ASEAN di Cebu, Filipina, seorang kepala pemerintah negara ASEAN yang mengarah pertemuan bilateral juga tidak direspon. Teddy Wijaya kemudian menjawab kritik itu melalui video yang diunggah di akun resmi Sekretaris Kabinet Selasa 2 Juni 2026. Namun video Teddy itu telah memancing reaksi sejumlah kalangan dari berbagai latar belakang untuk mengkritik Teddy dan pemerintahan Prabowo Subianto. Politisi PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli menyebut penjelasan Teddy dalam video itu sebagai penyiasatan publik yang disengaja untuk membenarkan tingginya frekuensi dan anggaran kunjungan kerja Presiden ke luar negeri. Guntur Romli menilai
Teddy mencampur adukkan antara komitmen investasi dan realisasi, serta mengklaim investasi domestik sebagai hasil diplomasi. Total realisasi investasi sebesar 2.430 triliun yang disebut Teddy, menurut Guntur Romli, merupakan kerja kolektif yang berasal dari penanaman modal dalam negeri PMDN dan penanaman modal asing PMA. Guntur menegaskan klaim investasi sebesar 575 triliun yang disebut Teddy dari kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan faktanya baru sebatas komitmen tertulis atau MOU dan belum menjadi investasi yang terrealisasi. Mayoritas uang yang benar-benar masuk adalah investor dalam negeri, bukan hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Presiden Prabowo gagal menarik investasi asing dibanding dengan masifnya perjalanan ke luar negeri bila dilihat dari hasil investasi asing yang masuk, ujar Guntur Romli di akun Instagramnya Selasa 2 Juni 2026. Sementara pengamat pertahanan dan politik internasional Koni Rahakundini Bakri mengaku geram dengan sikap Teddy yang dianggapnya kerap membuat keributan di masyarakat. Koni mengingatkan cara Teddy yang terkesan meremehkan dengan menyebut masa jabatan Wamenlu Dino Patijalal selama 3 bulan. Pak Teddy, apa harus ya Pak? Ngomong jabatannya hanya 3 bulan. Sebenarnya Bapak ini apa ya? Saya nggak ngerti deh. Ngapain sih bikin terus keributan di masyarakat? Kata Koni dalam videonya di Instagram pada Selasa 2 Juni 2026. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai respon Teddy itu telah mengambil alih peran Bakom atau Badan Komunikasi Pemerintah. Seharusnya Bung Teddy tidak memberi respon itu. Yang merespon itu Bakom, juru bicara Presiden, kata Emrus dalam wawancara di Tribun News pada Selasa 2 Juni 2026. Sekretaris Kabinet, kata Emrus, memiliki fungsi utama pada aspek teknis pemerintahan, sedangkan untuk menyampaikan program kebijakan atau mengcounter isu merupakan tugas Kepala Badan Komunikasi. Mantan calon Presiden Anies Baswedan memberi dukungan kepada Dino Patijalal dengan menyebut mantan Wamenlu itu bukan diplomat karbitan. Dino Patijalal bukan karbitan jadi diplomat. Bukan pula karbitan jadi pejabat, tulis Anies di akun X pada Selasa 2 Juni 2026. Gelombang kritikan para tokoh masyarakat ini sangat berpeluang menjadi tsunami politik yang dapat menggoyang pilar istana. Cuitan dan pernyataan mereka itu bercampur dengan kekecewaan netizen yang merespon cuitan para tokoh itu dengan mengkritisi pemerintahan Prabowo Gibran dan menyindir Teddy sebagai anak ingusan ketika Dino Patijalal sudah malang melintang sebagai diplomat. Ada juga netizen yang mencurigai perjalanan luar negeri Presiden Prabowo itu memiliki tujuan lain di luar menjalin hubungan bilateral dengan negara tujuan. Karena itu, maka gelombang kritik ini harus dicegah agar tidak membesar. Diperlukan alat pemecah untuk meredam konsentrasi gelombang. Pemecatan dan penangkapan Dadan Hindayana adalah alat jitu untuk memecah gelombang kritik agar tidak terkonsentrasi. Dan benar saja, pemecatan dan penangkapan Dadan Hindayana telah menjadi agenda pembicaraan di dunia maya dan dunia nyata. Menenggelamkan topik-topik jalan-jalan ke luar negeri dan gaya Teddy yang berlebihan mencari perhatian. Dengan demikian, pemecatan dan penahanan Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya itu telah menjadi alat tangkal untuk 2 isu sensitif yang sedang berkembang. Isu korupsi dimakan bergizi dan isu jalan-jalan Presiden ke luar negeri. Menangkap 2 lalat dengan 1 tepukan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.